Oke, selamat siang. Hari ini tanggal 9 November 2022, Ari mencoba untuk melakukan proses eksplorasi masalah dari wawancara yang akan Ari lakukan. Begitu. Nah, kemudian hari ini sudah ada Pak Henda sebagai Kepala Sekolah SMA Yosudarso Karawang. Dulunya juga pengajar, tetapi sekarang diberi kesempatan oleh yayasan untuk menjadi pimpinan di SMA Yosudarso Karawang. Nah, siang ini mungkin dalam waktu yang tidak begitu panjang, Ari akan mencoba untuk melakukan proses eksplorasi masalah tentang hubungan antara siswa dengan sekolah, Pak Indah. Antara siswa dengan sekolah ataupun antara sekolah dengan orang tua. Mungkin nanti Pak Henda bisa melakukan eksplorasi apa saja sih sebenarnya masalah-masalah yang timbul dari hubungan antara sekolah dengan siswa ataupun orang tua dengan sekolah. Begitu. Monggo, Pak Henda. Ya, baik, terima kasih Pak Ari. Jadi yang jelas ketika saya menjadi guru pengajar, kemudian sekarang sudah diberi kepercayaan untuk menjadi kepala sekolah, yang saya perhatikan itu masalah yang utama di siswa itu adalah masalah motivasi. Jadi memang kita sebagai pihak sekolah, guru maupun kepala sekolah juga harus tidak sungkan-sungkan atau harus terus dan terus menerus untuk memberikan motivasi kepada siswa supaya mereka betul-betul menyadari bahwa sekolah di Yosudarso ini bukan karena kemauan orang tuanya, tetapi justru harus ditanamkan bahwa saya sekolah itu ya untuk saya, bukan untuk orang tua. Itu yang kadang-kadang agak susah juga, karena sebagian tuh saya sekolah hanya karena mama, sekolah karena papa. Nah itu yang harus kita terus dan terus. Kemudian supaya mereka memandang bahwa belajar itu adalah hak, bukan kewajiban, begitu. Sehingga kalau itu sudah dirasakan bahwa belajar itu hak, mereka kan mestinya menuntut haknya untuk belajar. Beda dengan kalau itu dia rasakan bahwa belajar itu adalah kewajiban, sehingga ada beban di dalam diri siswa. Tapi kalau sudah kita bisa menanamkan bahwa belajar itu hak, mereka pasti menuntut haknya dengan dengan leluasa. Artinya kita juga memberikan keleluasaan, kebebasan mereka untuk belajar. Itu yang permasalahan dengan siswa. Kemudian kalau permasalahan dengan orang tua, jadi saya sebagai kepala sekolah itu kadang-kadang masih merasakan bahwa orang tua itu masih menganggap bahwa saya sudah menyekolahkan, ya udah terserah sekolah. Saya udah menyekolahkan, saya seolah-olah saya angkat tangan apapun yang terjadi pasangan gitu ya, Pak. Di sekolah itu hak di sekolah. Padahal kan sebenarnya tidak begitu, tapi harus ada kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Iya. Karena pendidikan anak itu sebagian besar porsinya justru di orang tua, bukan di sekolah. Keluarga, kan. Nah, ini terbukti ketika kalau kita mengundang rapat-rapat dengan orang tua itu, saya kok selama menjadi kepala sekolah belum pernah ada, nggak usah 100% lah, 75% aja sudah puas gitu. Tapi kenyataannya, faktanya, ketika kita mengundang orang tua untuk sosialisasi program atau untuk membicarakan hal apapun tentang sekolah, itu belum sampai saat ini belum bisa mencapai angka 75%. Paling banter ya sekitar 60%-an lah ke bawah. Nah, itu pun kalau sudah 60%, kami sangat puas lah dengan kehadiran orang tua. Nah, ketika kita butuh tanggapan mereka, ketika kita butuh menyampaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan anak, maka orang tua tidak hadir, kan
sangat disayangkan, sangat disayangkan. Kemudian ketika memanggil orang tua, nah ketika memanggil orang tua itu masih ada pesan, saya itu sibuk, ngapain harus datang ke sekolah. Nah, saya udah nyerahkan ke sekolah, tidak apapun yang terjadi di sekolah ya terserah sekolah. Nah, itu ada kesan juga seperti itu. Itu permasalahan yang muncul dan dirasakan. Harapan kami ya tentunya ada timbal balik dari rumah, dari orang tua, justru bisa mengkomunikasikan baik dengan wali kelas, dengan guru, dengan BK, gitu kan. Mestinya kalau ada sesuatu yang perlu dibicarakan nggak usah harus diundang, tapi langsung punya inisiatif sendiri, langsung datang ke sekolah membicarakan. Tapi ada yang seperti itu, tapi sangat jarang itu yang seperti itu. Artinya datang dengan kemauan sendiri, kemudian ke sekolah membicarakan tentang perkembangan anaknya. Yang ada kan tidak begitu, harus diundang dulu ketika ada permasalahan, baik itu masalahnya tentang belajar, masalahnya tentang karir, masalahnya tentang keadaan di rumah. Itu kita yang mesti menggali dulu informasinya dari anak, baru orang tua dipanggil selama ini. Itulah kira-kira permasalahan yang muncul dan yang saya rasakan ketika saya menjadi guru dan ketika saya menjadi pengasuh. Oke, terima kasih Pak Hendra atas waktunya. Kita buat sedikit kesimpulan. Yang pertama, ketika bicara tentang hubungan, dari motivasi siswa dulu, supaya siswa lebih merasa bahwa pendidikan itu adalah hak, bukan kewajiban. Sehingga ketika itu merasa sebagai hak, dia akan lebih antusias untuk menjalani pendidikan di sekolah yang bersangkutan tentunya. Kemudian yang kedua, eksplorasi masalahnya tadi, Kepala Sekolah Pak Suendar mengatakan bahwa memang masih minim sekali proses-proses yang dilakukan oleh orang tua ke sekolah. Salah satunya adalah ketika menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh sekolah, itu ternyata poinnya, persentasenya masih kurang di bawah 75%. Sehingga ketika di dalam proses rapat itu dimintakan untuk tanggapan, nah tanggapan itu kita tidak dapat sepenuhnya. Mungkin itu Pak Hendra ya, sebagai kesimpulan dari eksplorasi masalah yang Bapak sampaikan kepada kami. Ya, kurang lebih seperti itu yang terjadi di SMA Sudarso. Ya. Terima kasih Pak Suendar atas waktunya, sudah mengeksplor, sudah membantu Ari untuk mengeksplor masalah yang berkaitan tentang hubungan atau relasi antara sekolah dengan siswa dan sekolah dengan orang tua. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, sama-sama Pak Yesus berkati. Sukses. Amin. Dalam proses kepentingan.